Hampir 3 abad, bukanlah usia yang muda bagi sebuah kota. Ya, tahun ini Solo memasuki usia yang ke-278. Solo terus berbenah, terus melakukan perkembangan, sejumlah perubahan dilakukan, sejumlah proyek-proyek nasional, proyek-proyek strategis dibangun di bawah pimpinan Wali Kota Muda Gibran Rakabuming Raka. Hal ini membawa dampak yang luar biasa. Sejumlah wisatawan banyak yang masuk ke Solo, baik dalam negeri maupun luar negeri. Pada Januari lalu, pertumbuhan ekonomi Kota Solo dilaporkan ada sekitar 6,2%, dan itu di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Hari ini aku akan ngajak Sobat Expo sekalian yang ada di rumah dan lagi dimanapun kalian berada untuk jalan-jalan. Kita akan mengunjungi beberapa wilayah di Kota Solo, beberapa titik strategis yang sudah dibangun oleh Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di acara Selasar, Sejengkal Jarak, Budaya, Ruang, dan Anak Muda. Ya, bicara soal Solo, tak lepas dari seni dan budaya. Saya sekarang sedang berada di dalam Purwo Hamijayan, yakni tepatnya berada di Kompleks Keraton Kasunanan Surakarta atau di kawasan Baluwarti. Ini adalah bangunan peninggalan PB10 dulu. Tempat ini jadi tempat tinggal atau rumah tinggal dari putra PB10. Dan sekarang teman-teman semuanya bisa mengunjungi, bisa jalan-jalan ke sini, bisa menyewa untuk acara pernikahan. Spesialnya adalah ketika menyewa di sini, teman-teman bisa merasakan banyak masakan Jawa yang akan dihidangkan. Nah, saya hari ini sedang janjian untuk ketemu salah satu anak muda Solo yang ternyata sangat suka dengan dalam Purwo Hamijayan. Dan konon dia sedang menginap di sini. Namanya Mbak Sekar Tanjung. Kita akan bertemu dengan dia langsung. Saya pengen nanya alasannya kenapa memilih dalam Purwo Hamijayan untuk dijadikan tempat menginap gitu di Solo. Oke, ikuti saya terus seharian ini. Saya akan bertemu dengan Mbak Sekar Tanjung. Halo Mbak Sekar. Hai Mbak Ika, how are you? Apa kabar? Baik, sehat. Lagi ngapain nih? Lagi menulis diary. Oh wow, kayak zamanku SMA. Iya, aku orangnya suka nyatet dan kayak menulis. Kayak journaling gitu ya? Yes, biasanya aku antara kalau nggak malam, pagi gitu. Oh, konon tuh bisa untuk healing gitu sih? Healing bisa untuk memperdalam memori dan memastikan apa yang kejadian hari dan kemarin tuh ingat. Perenungan banyak sih. Dan kayaknya pas healingnya di sini, karena kan di sini kayaknya tadi tuh aku lihat pas masuk tempatnya lumayan adem, ada suara kleningan, terus ada lagu-lagu Jawa dan konsepnya asri gitu. Jadi pas banget kayaknya ya. Pas memang aku memilih untuk stay di sini, salah satunya karena suasana yang menenangkan tersebut sih. Oke. Sebenarnya hotel ini juga lumayan fancy. Oke. Mungkin akhirnya fancy dalam apa ya, jenis visual yang berbeda ya. Bahwa kalau di Purwo Hamijayan itu selain mendapatkan suasana asri yang bagiku lebih sulit didapatkan di Jakarta. Oke, benar banget. Di sini kita juga tinggal di tengah-tengah budaya yang sangat kental, budaya Jawa, Solo khususnya ya, yang sangat kental. Jadi perasaan di Solonya itu dapat banget ya Mbak ya? Iya. Mereka kan tadi kita udah ngobrol banyak dan aku menyebutkan beberapa hal. Kita keliling yuk. Jadi kamu bisa ngeliat juga yang tadi aku maksud itu kayak apa. Boleh banget. Aku juga penasaran soalnya. Ini apa nih Mbak? Ini kerobongan, jadi di masa sekarang ini banyak dipakai untuk pernikahan. Dan sebetulnya pada zaman dulu juga biasanya ini digunakan untuk resepsi, bisa dan foto-foto pre-wedding di sini juga banyak. Dan bisa ya? Jadi mungkin sebenarnya ini salah satu hal kenapa aku jadi suka kesini. Karena kita bisa belajar juga mengenai sebetulnya zaman dulu tuh kayak apa sih penggunaannya. Tapi juga bagaimana cara kita bisa menggunakan
apa yang ada menjadi peninggalan yang dulu itu buat kita sekarang. Oke. Budaya itu perlu kita jaga dan perlu kita pastikan at least untuk anak muda apalagi agar ini tuh bisa lanjut dan jangan sampai hilang. Karena sebenarnya identitas kita itu ada di budaya yang dari zaman dulu sampai sekarang. Mungkin nggak semuanya memang bisa kita gunakan dan aplikasikan pada zaman ini karena kan ya cara hidup, lifestyle, values itu selalu berubah. Tapi menjadi penting untuk ada intisari-intisari yang kita bawa terus karena kalau enggak nanti kita juga kehilangan jati diri kita siapa. Jadi itulah salah satu hal kenapa aku jadi suka kesini. Ya back to my roots lah akhirnya. Bener. Gitu. Kembali ke Jawa dan budaya kita ya. Ya kembali ke akar. Mbak Sekar tahu nggak sih di Solo itu nggak hanya di sini loh untuk destinasi budaya yang bagus-bagus. Iya, pasti baik banget ya sebagai kota budaya juga yang sejarahnya sangat kental. Aku mau jalan-jalan, jadi aku sama teman-teman mau jalan-jalan. Mbak Sekar mau nemenin nggak? Mau banget. Yuk kita explore lagi yang lain. Boleh, biar aku nggak sendirian. Yes, kan kita baru ketemu juga nih sekian lama ketemu. Oke. Kawasan Semanggi adalah salah satu wujud wajah baru Kota Solo. Daerah di bantaran Sungai Bengawan Solo ini sebelumnya adalah kawasan kumuh yang ditetapkan berdasarkan SK Wali Kota Solo tahun 2020 tentang penetapan lokasi kawasan lingkungan dan permukiman kumuh Kota Solo. Khusus di Semanggi, luas kawasan kumuh sebelumnya mencapai 35,45 hektar dan kini secara bertahap mulai ditata oleh Pemkot Solo. Bersama Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR untuk Semanggi Selatan. Dan di Semanggi Utara, penataan kawasan dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Seiring perubahan wajah infrastruktur dan permukiman, kampung ini kemudian dikenal dengan nama lebih cantik, yakni Kampung Semanggi Harmoni. Sebanyak 136 hunian kumuh sudah direvitalisasi. Selain permukiman, penataan kawasan Semanggi ini juga meliputi penataan sanitasi, penyediaan air bersih, pengolahan limbah domestik komunal. Ya, seperti apa sih kawasan Semanggi sekarang? Ikuti terus perjalanan kami hari ini. Mbak, jadi ini rumahnya memang dibentuk sama ya? Rumah satu dan rumah yang lainnya. Iya, benar sih Mbak. Jadi bentuknya sama, terus di dalamnya itu juga sama. Jadi ada 2 kamar, kemudian dapur, sama kamar mandi 1. Tapi kalau kita lihat dengan revitalisasi, bentuknya udah yang senyaman ini ya nggak sih? Rapi gitu. Rapi dan bersih yang penting juga kan Mbak. Kalau dari aku ngelihat dari sini sih Mbak Ika, rasa penasaran yang timbul adalah apakah budaya mereka budaya masyarakat setempat itu sehari-hari juga jadi ada perubahan. Karena kalau kita ngomongin budaya, mungkin di tempat yang sebelumnya Mbak kita ngelihat tradisi, arsitektur. Tapi budaya kan juga adalah kebiasaan masyarakat kebiasaan sehari-hari ya. Kebiasaan sehari-hari. Jadi ya aku jadi agak penasaran aja sih sebetulnya apakah ada perubahan di antara kebiasaan sebelumnya dan kebiasaan sekarang yang mungkin jadi budaya baru bagi mereka sekarang yang ini. Yang unik juga adalah akhirnya kayak misalnya tradisi atau arsitektur itu kan sebenarnya bagian dari manifestasi budaya kan. Mungkin di sini manifestasinya apa, di tempat hotel tadi manifestasinya ya ada beda pastinya. Beda-beda. Itu sih, jadi semoga kita bisa ngobrol ya sama salah satu. Aku juga di sini untuk bercerita sedikit. Aku juga penasaran kalau soal manifestasi. Tapi kalau soal kebiasaan dan budaya, sepakat sih Mbak. Jadi kalau dulu terkenal dengan kawasan kumuh sini, terus sekarang udah jadi bersih. Apakah kemudian ada kebudayaan baru atau budaya baru yang mereka lakukan supaya lingkungannya jadi bersih? Terus kemudian mereka tetap berdampingan dengan Bengawan yang ada di samping. Iya, itu kan juga pasti jadi tantangan tersendiri kan. Kita akan cari, mungkin ngobrol ya, bukan cari ya. Kita akan ngobrol sama warga. Kita ngobrol sama warga di sini. Ada Mas sini. Mas, malu-malu Mas. Boleh ikut duduk ya Mas ya? Monggo. Iya nih Mas.
ikut gabung Permisi. sebentar nimbrung. Duduk sini ya, duduknya sini nggak apa sih ya kayaknya. Aku sini deh. Jadi Masnya di tengah nih, diapit. Mas Udin tadi pas banget kita sebelum ini kan ngomong tentang apa ada perbedaan. Terus tadi bahkan Mas Udin langsung sendiri bilang iya udah beda gitu. Iya, benar. Kemarin agak ya lumayan kumuh lah, sekarang udah bersih. Oke. Tapi kalau untuk kan masih tetap di pinggir Kali Bengawan ya Mas ya. Kalau warga sini sekarang udah mulai mungkin sering buang sampah pada tempatnya atau lebih sering bersih-bersih gitu nggak sih kebiasaannya? Nggak ada tempat sampah di depan rumah semua juga ada tempat sampah dan sediaan sama Pemkot atau apa saya kurang tahu juga. Oh. Tapi lebih nyaman ya intinya ya? Ya lumayan aman lah daripada yang dulu. Emang kalau dulu gimana Mas? Nggak bisa diutarakan Mbak. Coba dicoba dengan dideskripsikan aja Mas gitu. Dulu gitu. Soalnya saya tuh dulu luar kota terus jalan ke sini, jadi nggak bisa mengutarakan lah. Oh, tapi kerennya di sini nih ya Mas, warganya banyak yang tetap stay di sini dengan jadi pengusaha tadi ya Mbak ya? Banyak dagang kan kalau kita ngeliat dari rumah-rumahnya jualan. Saya Mungkin juga dagang ini ya. Oh iya? Serabi. Serabi. Dulu pernah kerja di Serabi Konsumen. Oh. Sekarang kan masanya jualan online, mungkin ini ya Nggak jarang. online sih. Nggak online. Kenapa Mas nggak online? Ya menurut saya ribet. Oh, menurut Mas Udin ribet. Nah, mungkin akhirnya salah satu peran kita-kita ini yang merasa teknologi tidak terlalu ribet karena tumbuh dewasa dengan teknologi juga bisa sharing sama pedagang-pedagang seperti Mas Udin. Siapa tahu akhirnya usahanya bisa lebih wow lagi gitu kan Mas. Nah, Mas Udin mungkin pertanyaan dari aku juga satu, ada nggak sih kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dulu ketika tempatnya belum seperti ini dan sekarang ketika sudah lebih rapi dan lebih bersih? Yang Mas Udin kelihatan aja di sekitar. Ya dulu kan tempatnya kumuh, sering banyak ya kotoran lah mana-mana. Sekarang udah alhamdulillah udah bersih, Oke. udah nyaman. Kalau dulu kalau hujan pasti sering banjir atau menggenang gitu ya. Kalau sekarang udah jarang. Ya dulu pernah banjir sih, sekarang alhamdulillah Jarang ya? udah nggak pernah. Oke. Cuma menggenang tok. Menggenang. Kalau kita bilang soal ini udah dibangun, udah bagus kan tinggalan ya Mas ya. Nah, sementara warga sini apa nih program atau hal yang selanjutnya pengen dilakukan supaya ini bisa terus bagus gitu? Harapan mungkin dari Mas Udin dan teman-teman. Mas Udin aja deh. Ya kalau saya selalu jaga kebersihan, kekompakan. Ya gitu aja lah. Oh, Iya. penting sih Penting itu kebersihan ya. kekompakan dan Iya, kebersihan. penting kompak. Oke, keren. Dari kawasan Semanggi, kami bergeser ke Solo bagian timur. Kami akan mengunjungi sebuah tempat yang banyak disebut sebagai Silicon Valley-nya kota Solo. Ya, Solo Technopark. Mbak, kita udah sampai. Kayak nih di tempat yang baru lagi. Baru lagi. Beda banget sama yang tadi Semanggi sebelumnya ya? kita di Semanggi. Ya kan nggak sih kalau Solo tuh punya pusat sains gitu? Mungkin bukan sesuatu yang sering kita dengar ya. Iya, bener. Kan Solo dikenal lebih ke tradisi, Iya, budaya. Jawa banget. Bener. Jadi ini mungkin sesuatu yang baru. Iya. Tapi nggak kaget juga sih, Mas. I think it's the right time sih. Pas Yes. Solo juga ada ini. Dan karena anak muda tadi ya. Iya, penting Gue, karena sekali anak itu muda. karena anak muda. Iya, jadi ini adalah Solo Technopark. Jadi ini pusatnya sains dan teknologi yang ada di Solo dan ini jadi ruang pertemuan, kolaborasi anak muda yang ada di Solo dan juga Solo Raya dan sekitarnya. Jadi semuanya boleh ke sini untuk belajar. Pas banget juga mungkin untuk menyambut ekonomi digital Iya, yang bener. semakin terus meningkat kan, Mbak. Bahkan aku pernah dengar ada data dari menurut Menko Perekonomian kita di tahun 2025 itu ekonomi digital Indonesia itu diprediksi bisa mencapai 130 miliar US dollar. Wow. Jadi mungkin ini juga menjadi salah satu sarana untuk mempersiapkan sumber daya manusia di Yang- kota Solo khususnya untuk bisa menyambut itu juga kali ya. Oke, kayaknya kita masuk aja kali ya, Ayo, Mbak. kita langsung masuk ke dalam. Sebagai kawasan sains dan teknologi, Solo Technopark menjadi pusat inovasi dan vokasi yang sangat strategis. Menempati tanah seluas 8,9 hektar, STP masuk sebagai proyek prioritas pembangunan kota Solo. Ada 3 klaster di STP, klaster manufaktur, klaster technopreneurship, dan terakhir klaster industri kreatif.
Mbak, tadi kan kita udah ke SKK Migas ya, yang di sana menjelaskan semua hal soal migas dari hulu. Jadi Yes. karena kalau lebih lanjut lagi bisa diperdalam lagi, yang nggak di sini otomatis. Nah, tapi di sini juga ada nih kampus UMKM bersama nih Mbak. Iya, hebat banget sih. Jadi Iya. kalau kita ngeliat bahkan di tempat ini tuh menjadi ya hub juga ya, Iya, Mbak. bener. Ada migas, ada UMKM, ada perbankan, banyak. e-commerce. Yes. Jadi ibaratnya one stop shop kali ya, Iya. one stop solution untuk teman-teman yang mau memang belajar dan upskilling Iya, mengembangkan diri. di bidang-bidang yang sudah difasilitasi di sini. Yes, benar. Dan mungkin aku di sini juga ingin menyampaikan sih Mbak, walaupun target utamanya itu anak muda, Iya. tapi ya ini kan semua orang juga bisa semua menggunakan usia ya. boleh. Semua usia boleh. Mungkin ini juga bisa menjadi sarana yang baik justru untuk para digital natives Yes. yang notabene adalah masih muda, itu memperkenalkan dunia digital kepada orang-orang yang lebih senior. Oh ya benar, semuanya lah Semuanya. ya. Sebenarnya, secara umum bisa jadi ruang pertemuan semua usia ya. Betul, karena tidak bisa kita pungkiri kehidupan dengan teknologi itu nggak cuma menyasar Yes. anak-anak muda, tapi semua sekarang harus bisa berdampingan dengan teknologi, seperti kita harus berdampingan dengan alam tadi, Iya, gitu kan. benar. Jadi Dampaknya ke semuanya lah ya. dampaknya ke semuanya. Bagi generasi muda, khususnya pecinta game, di kawasan Solo Technopark ini ada satu tempat yang digadang-gadang akan menjadi pusat teknologi game unggulan, serta menjadi penunjang dalam pengembangan ekosistem game di Indonesia, dari hulu ke hilir. Game Working Space. Mbak, ini ada game working space. Unik banget konsepnya deh kayaknya. Baru Iya. pertama kali nih aku dengar ada tempat seperti ini, apalagi di Ini ya, kota Solo. Di kota Solo ya. Biasanya kalau di sini di pusat kota yang cukup gede gitu ya. Dan ternyata ada di Solo. Terus ini kadang tuh kalau orang bicara profesi atau pekerjaan itu kan lebih ke dokter, guru gitu. Ternyata sekarang jadi gamers itu juga bisa dapat duit ya. Iya, salah satu lapangan pekerjaan yang sangat baru. Iya. Yang mungkin agak sedikit sulit dipahami oleh Iya. orang tua kita gitu. Tapi ya itulah sebetulnya bentuk daripada bagaimana tantangan zaman tuh super dinamis Yes, gitu kan benar. Mbak. Sekarang kita main game aja tuh bisa menjadi sarana Iya. pemasukan. Halo Mas. Halo Mas, Halo Mbak. apa kabar? Baik sekali. Sehat ya, Mas, ya? Alhamdulillah. Ini aku sama Mbak Sekar tuh lagi main-main. Tadi udah jalan-jalan ke kota Solo, ke beberapa tempat dan kita sampai di sini. Dan ini adalah pusat sains dan teknologi ya. Iya, benar. Dan ada juga game working space. Ini Iya. apa sih Mas? Dan Diceritain. ada anak-anak di Iya. sini yang Iya, sedang ini berkegiatan, lagi boleh UKM ya. di-share dulu sedikit. Ini UKM mungkin? apa? UKM Games. Oke. Jadi kami dari UT kerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Iya. dengan Acer juga. Jadi kita ada di sini itu pusat games. Jadi pembuatan games. Jadi anak-anak lagi membuat game. ya lagi bermain. Nanti finalnya itu mereka bisa membuat games. Oke. Ya, kecil-kecilan gitulah. Kalau menurut Mas Aji sendiri, apa sih sebetulnya pentingnya ada fasilitas kayak gini buat siswa-siswi di Solo khususnya? Sebenarnya kita ini juga di Solo itu kan seperti kata Mas Gibran itu banyak sekali sebenarnya teman-teman yang generasi milenial itu atau anak-anak SMA itu suka sekali main games, tetapi Oke. tidak ada sarana di mana sih kita bisa nge-games gitu. Makanya di sini di Solo itu kita buatkan GWS ini untuk menampung mereka-mereka yang memang suka hobi games gitu. Oke. Iya, jadi kita nggak cuma ada game dari luar, kita bermain game, tapi kita juga harus bisa menciptakan games Memproduksi. itu gitu. Wait, berarti di sini semua boleh ikut UKM game? Boleh. Nggak hanya mahasiswa UT? Iya, kita welcome kok. Misalkan ada masyarakat atau dari institusi yang lain mau ke sini, nggak masalah. Gabung jadi anggota boleh? Pokoknya bermain aja di sini. Iya. Ini jadi ruang kolaborasi Sarana untuk lah, semua lah iya, ya, sarana. Sarana. Iya, jadi kita juga bisa harapannya teman-teman yang kesini bisa produktif dan bukan hanya main game tapi juga menciptakan game. Yes. Iya, Keren benar. sih, keren banget Mbak. Ya, kita menciptakan game dari Solo. menciptakan game dari Iya. Solo dari Iya. tempat ini gitu. Thank you banget Mas makasih ya, Aji Mas. sudah memberikan kita sedikit banyak Iya. pencerahan tentang game working. Bener, ini game working space ini. Luar biasa lah ruangan ini. Sejengkal jarak, budaya, ruang, dan anak muda. Dari Pusat Vokasi dan Teknologi,
kami berencana menutup perjalanan hari ini dengan mengunjungi Rumah Budaya Kratonan. Tempat ini adalah salah satu pilihan wisata sejarah yang bisa kalian kunjungi saat ke Kota Solo. Berlokasi di Jalan Manduro, nomor 6 Kartotiasan Serengan Solo, kalian bisa menelusuri ruang-ruang pameran berisi sejarah perjuangan dan politik Indonesia, terutama di Kota Solo. Kalian juga bisa memanfaatkan ruang budaya di sini sebagai tempat berekspresi, berdiskusi, dan bertukar pikiran. Tempat ini juga sering dipakai oleh anak-anak muda untuk belajar seni tradisi. Sentuhan kekinian yang ada di Rumah Budaya Kratonan ini tak lepas dari peran anak muda yang ikut mengelola tempat ini. Siapa lagi kalau bukan teman traveling saya hari ini, Sekar Krisnauli Tanjung. Baik Kak, makasih banget loh udah berkunjung ke sini setelah perjalanan kita di tempat-tempat lain. Yang luar biasa. Dari tadi aku yang nemenin Mbak Ika, sekarang jadi kita berkunjung ke sini. Iya, Minum dulu kali Mbak? Boleh. Setelah perjalanan panjang kita. Agak surprise ya, ternyata sahabat traveling aku hari ini adalah seorang pengelola rumah budaya. Luar biasa. Rumah Budaya Kratonan. Jadi ini aku melanjutkan sih Mbak, lebih ke arah ikut membantu apa yang udah menjadi peninggalan keluarga kami. Jadi yang menginisiasi itu ada ibuku dan di sini aku memutuskan untuk ikut bantu mengelola dan melanjutkan apalah yang udah menjadi peninggalan di sini. Seperti yang dari tadi sudah baik kita omongin di awal, aku melihatnya sebagai pemuda itu untuk kita bisa menjulang tinggi gitu, berkembang baik, kita juga harus kuat akarnya. Jadi mungkin bagi aku ini menjadi salah satu cara untuk memperkuat akar itu, melanjutkan apa yang udah ada ke depannya jadi bisa lebih bagus lagi. Jadi kita tuh lagi duduk ini Mbak di Galeri Sejarah Surakarta namanya. Kalau kita masuk ada beberapa ruang. Jadi Rumah Budaya Kratonan itu selain ada galeri, ada tempat buat makan juga. Habis itu ada perpustakaan, sama ada ruang serbaguna yang bisa digunakan oleh siapapun untuk membuat apapun selama tempatnya masih memungkinkan ya. Gitu sih. Ada les-les tadi ya aku lihat di depan. Iya, ada karawitan, ada tari tradisional. Habis itu belajar bahasa Jawa juga, dan perpustakaan mini kita itu terbuka untuk umum. Banyak banget siswa-siswi dari seluruh lini, dari SD sampai mahasiswa itu suka datang ke sini juga untuk eksplor tempatnya dan melihat referensi-referensi buku yang kita punya. Kalau tadi bicara soal ruang pertemuan untuk anak muda gitu. Nah, di STP ruang pertemuan yang hubungannya dengan sains dan teknologi. Di sini aku bisa bilang ini adalah ruang pertemuan seni dan budaya, bicara sejarah juga di ruangan ini. Menurut Mbak Sekar, apa sih pentingnya pertemuan ruang budaya gitu untuk anak-anak muda untuk Solo ke depan? Menurut Mbak Sekar? Kenapa ruang pertemuan itu jadi penting? Karena itu juga bisa menjadi salah satu wadah untuk anak muda, siapapun tapi anak muda khususnya untuk bisa sharing ideas, diskusi, dan menemukan sebetulnya sebuah benang merah gitu Mbak. Apa yang mau kita lakukan buat Kota Solo. Jadi kalau di STP tadi itu sains dan teknologi, di sini kita ingin bisa juga mengangkat sains dan teknologi itu akan terus bisa dikembangkan dengan apa yang udah kita punya juga. Jadi I have this satu slogan gitu yang juga menjadi pegangan aku dalam berbagai macam hal. Salah satunya itu ini do what you can with what you have for what you believe. Jadi kita mulai dari apa yang kita punya dulu. Dari sini harapan dari Rumah Budaya Kratonan adalah para pengunjung anak muda itu bisa mengenali yang mereka punya, salah satunya budaya mereka sendiri. Dan budaya nggak berarti hanya sejarah atau tradisi Mbak yang kayak tadi kita ngomong di Semanggi. Budaya juga adalah gaya hidup dan tidak bisa kita pungkiri budaya kita berubah sekarang dengan teknologi, paparan informasi yang tidak bisa dibendung gitu kan. Dan sebenarnya gimana budaya itu berubah tapi tetap sesuai dengan jati diri kita dan bisa kita maksimalkan untuk kegiatan ekonomi produktif di sini gitu. Lewat Rumah Budaya Kratonan bisa jadi salah satu pusat lokomotifnya lah gitu biar bergerak. Oke, luar biasa. Ini adalah
perjalanan yang menurutku sangat luar biasa di Selasar Solo Pos, dan saya yakin Sobat Expos juga akan merasakan getaran semangat anak muda dengan perjalanan saya hari ini bersama Mbak Sekar Tanjung, muter-muter kota Solo dalam program Selasar kali ini dengan tema Sejengkal Jarak, Budaya, Ruang, dan Anak Muda. Terima kasih, dadah!